Welcome to my channel. Halo sahabat kepo, jumpa lagi dengan saya Zizi. Hari ini kita akan membahas tentang Pedro Alonso Lopez dari Kolombia yang dijuluki Monster of the Andes. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan subscribe ya. Pedro Alonso Lopez, dia lahir pada tanggal 8 Oktober 1948 di Tolima, Kolombia. Dari bayi, si Lopez ini udah ditinggalkan oleh ibu kandungnya sendiri kepada ayahnya yang seorang tunawisma. Ayahnya Lopez ini termasuk orang yang sangat kejam ya, karena dari kecil Lopez ini sudah dipukul dan dilecehkan. Jadi pelecehan pertama kali didapatkan oleh Lopez itu dari ayah kandungnya sendiri. Pada usia 8 tahun, Lopez ini diusir ayahnya dari rumah. Dan ini menjadi awal dari hidupnya sebagai anak jalanan. Dari kecil ini Lopez ini udah terbiasa mencuri, merampok, dan melakukan kejahatan kecil lainnya. Namun pada saat usia 18 tahun, si Lopez ini ditangkap sama polisi karena ketahuan mencuri mobil di Kolombia. Atas kejahatan tersebut, si Lopez ini dipenjara 7 tahun. Namun bagi Lopez, penjara itu merupakan suatu neraka karena setiba di penjara, si Lopez ini mengalami pelecehan kembali oleh 3 narapidana yang ada di sana. Karena sakit hati dipelecehkan, Lopez membunuh mereka dengan belati. Karena dianggap membela diri, si Lopez ini hanya ditambah 2 tahun penjara. Jadi si Lopez ini dipenjara 9 tahun. Pada tahun 1978, si Lopez dibebaskan dari penjara. Dia mengembara dari suatu kota ke kota lainnya, termasuk Kolombia, Ekuador, dan Peru. Di sana Lopez ini menjalankan tindakan kejamnya. Sasaran utamanya adalah anak perempuan berusia 8 hingga 12 tahun. Lopez ini mendekati para korbannya dengan tipu daya, manipulasi, dan kemudian menculik, menyiksa, dan melakukan pelecehan lagi kepada mereka. Sisa tubuh mereka itu dibuangnya di perbukitan lereng, tong sampah, hutan-hutan. Pada tahun 1978, si Lopez ini diperkirakan telah membunuh lebih dari 100 orang wanita. Namun si Lopez ini pernah ditangkap oleh suku asli di sana, di Kolombia. Dia divonis mati menurut hukum di Kolombia. Tetapi seorang misionis Amerika turun tangan dan memujuk mereka untuk menyerahkan si Lopez ini ke polisi negara bagian. Namun sampai di sana dia malah dibebaskan lagi. Hingga pada tahun 1980, si Lopez ini melakukan kejahatannya lagi dengan mencoba menculik seorang gadis di Ekuador. Namun hal ini tidak dapat terjadi karena dia dilihat oleh warga, sehingga warga tadi itu bersama-sama berusaha menangkap si Lopez, dan pada akhirnya si Lopez ini ditangkap dan dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Lopez ini hanya menjalani hukum selama 14 tahun. Pada tahun 1994, Lopez dibebaskan. Pembebasannya yang kontroversial disebabkan oleh sistem hukum yang longgar di Ekuador pada saat itu. Pada tahun 1995, Pedro kembali ditangkap dan diadili karena kasus yang sama, yaitu melakukan pembunuhan dan pelecehan. Tapi pada tahun 1995 ini Lopez ini tidak dipenjara, melainkan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Setelah 3 tahun di rumah sakit jiwa, Lopez ini dilakukan evaluasi ulang kesehatannya. Ternyata Lopez dinyatakan waras sehingga bebas dengan jaminan membayar denda 50 US dollar. Tetapi Lopez ini disuruh wajib melaporkan diri setiap bulannya. Tapi hal itu tidak dilakukan Lopez karena dia menghilang bak ditelan bumi. Pada tahun 2002, Interpol mengeluarkan surat
bebas hingga tidak diketahui di mana keberadaan Lopez.